好，ini selanjutnya kita 进入第二课的内容。Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, 关于什么呀? Tentang apa sih bab 2 itu? 这里是他们的题目，我叫李文 My name is 李文. Jadi sudah tahu dari judulnya, berarti ini mungkin tentang Perkenalan diri. Oh, ciao, Liwan. 我叫李文. Namaku 叫 Liwan. itu is name ya, call bernama. Jadi biasa di bab ini kita akan bahas tentang what's your name ya, siapa nama kamu dan cara cara balasnya kayak gimana. Oke, ini saya ganti dulu. Oh nggak usah deh. Nah, jadi di sini ada ininya ya. Oh ini latihan ya, sorry. Saya ganti dulu ya. Jadi di sini bab TR ini ada tujuannya, ada mupil ya. Ini adalah mupil itu adalah tujuannya. Apa yang akan dipelajari di bab TR ini ya. Jadi 我们的 TR 有4个内容 ya, ada 4 yang akan dipelajarin. Tujuannya, purpose-nya itu ada 4 objektivitasnya. Yang pertama 就是我们能听懂并使用中文姓名自我介绍. Jadi 能听懂并使用中文姓名自我介绍. Jadi, 能听懂 itu artinya bisa mendengar dengan bisa mendengar sampai mengerti, 并 dan juga 使用 menggunakan 中文姓名 nama Chinese-nya beserta marganya 自我介绍, memperkenalkan diri sendirinya. Jadi bisa menggunakan bahasa Mandarin dan mengerti pada saat mau kenalin namanya. Kemudian 第二就是我们要能听懂并使用致歉语，用对不起和没关系表达歉意和回应. Jadi dia bisa mendengar sampai mengerti dan juga bisa menggunakan eh, ekspresi permintaan maaf seperti eh, 对不起 ya, maaf, sama 没关系 tidak apa-apa pada saat menjawab atau membalasnya. And then yang ketiga adalah 掌握汉语基本语序. Jadi akan mempelajari structure basic urutan-urutan dalam bahasa Mandarin. Cara pada saat kita buat kalimat ataupun pada saat kita speaking. Ya. Kemudian terakhir adalah 了解中文姓名的构成. Jadi dia adalah understand the structure of Chinese names. Jadi akan memahami tentang structure urutan dari nama Mandarin kayak gitu, nama Chinese-nya. Jadi ada 4. 好，这里是我们看一下课文一的内容ya. Jadi 课文一 我们先看他们的生词. Jadi kita akan lihat kosakatanya. 这里是有什么生词 ya? Ada kosakata apa aja? 请 Wilson 帮我读一下. Tolong bantu Wilson dibacai kosakatanya 1 sampai 请 6. 请问 Mandarin aja loh sih ya. Ya, nah ini aja, bacain aja yang 请问 bukan kayak gitu. Oh, oh 老师，请问你叫什么 Next. 名字？嗯 我 OK，好的。那下一个呢，我们就把 Devi 帮我读一下bantu saya baca Devi。请问你叫什么名字？我名字名字子 我 bukan ya, 名字 ya, Z itu 子 dibaca seperti J ya, 子
Oke, next，我们下一个是 Celine，好，老师，请问你叫什么名字？我叫那两板叫。叫好，OK，下一个是板吗？听完，听完，你叫什么名字？我叫，跳跳叫跳，什么？要问，请问请问，请问，啊，请问呀请问，，OK，好，我们就看一下什么是请问。Apa itu 请问啊？请问 itu adalah pada saat 我们要问别人的时候。jadi 请问 itu apa sih? 请问 itu pada saat kita ingin bertanya kepada orang, excuse me dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Indonesia adalah permisi atau numpang tanya. 它会放在前面，jadi yang letaknya akan di depan. Letaknya posisinya di depan ya. Permisi, numpang tanya kayak gitu ya. 请 itu adalah permisi, please. Ya, wen itu adalah bertanya atau pertanyaan. Jadi 请问 artinya numpang tanya dalam bahasa Indonesia. Jadi biasa kita akan sebut permisi, numpang tanya, siap ya, ini kamu siapa kayak gitu. 请问你是谁？你叫什么名字？ misalnya gitu. Atau 请问 Padma 在哪里 ya? Padma di mana ya? Kayak gitu. Atau siapa 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 请问 di posisinya letaknya di depan. Ini deh, biar saya buka pip. Ini aja lebih jelas. Nah, ini ya, 请问. Nah, letaknya selalu di depan. 请问. Jadi, excuse me. Permisi. Penumpang tanya. Jadi, selalu letaknya di depan. Dia bisa langsung aja, langsungnya 请问超市在哪儿? Di permisi, supermarketnya di mana? Di, atau juga 请问 baru koma, 您是王老师吗? Jadi bisa digabungin dari minggu kosakata yang minggu lalu di bab satu bisa digabungin jadi 请问您是王老师吗? Dia permisi atau numpang tanya, apakah Anda guru Wang? Jadi bisa bilangnya kayak gitu. Untuk 请问. 请 kalau dipisah tadi 请 itu adalah tolong juga bisa artinya tolong atau permisi. Wen itu artinya bertanya. Nah, 请 juga bisa artinya adalah traktir ya, mentraktir. Tapi posisinya berarti bukan di depan, berarti dia letakkan sebagai kata kerja di tengah. Misalkan contohnya Padma 请我 Padma 请我 artinya Fatma traktir aku. yes. Jadi bukan artinya Padma menolong aku ya, tapi Padma praktek. Jadi Cing itu punya dua arti ya. Bisa artinya silakan, bisa artinya permisi, bisa juga artinya traktir. Tiga deh, Cing. Atau misalkan nih, misalkan Wilson mau lewat, tapi dia bilang ke Padmanya, permisi ya. Nah, kita kemudian Padmanya bilang, oh Cing, Cing, silakan. Juga bisa bilang juga kayak gitu, Cing, silakan. Nah, Wen, kalau Wen itu saya sering bilang sih, 老师会经常跟你们说，问 oh bertanya. 你有什么问题？你要问吗？ Kamu mau bertanya? Apakah kamu ada pertanyaan? Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa dipisah.
Tapi kalau di sini sudah gabung ya, Qingwen artinya ya permisi ya. Jadi jangan dipisah. Qingwen. Nah, Qing di depannya ada huruf Yan Zipang, ya. Di depannya ada huruf eh, huruf bahasa ya. Awen ini cara tulisnya itu dari tengah yang titik ini dulu ya. Tengah titik baru yang garis lurus, baru yang di sampingnya ini baru isi di tengahnya. Titik titik terlebih dahulu. 好，这个请问你的有什么问题吗？没有老师。Paham ya? 请问. Ini kalau misalnya mau excuse me, nah kita gantinya 请问 ya. 好，老师。Oke. Ah, ini sering dibilang ya tadi ni hao ya. Ni hao, ni ya, itu ya sering kita bilang singular atau kita bilang you, kamu, ni, ni hao punya ni ya. Ni hao itu ya bukan kamu baik ya, tapi halo ya, beda lagi sudah ya. Ni hao, ni hao. Kemudian di bawahnya ada yang bisa baca nggak ya? Memang itu mah yang bawahnya. Bacanya apa? Nah, ini adalah ni 是谁？你是谁 Kamu siapa? Yes. Jadi Shay itu, oh ini Shay ini dia ada dua bacaan ya. Bisa artinya Shui, bisa artinya Shay, ya. Bisa bisa bilangnya Shay atau Shui. Ini Shui ini pada saat kita baca puisi zaman dulu ya, kita bilang Shui. Ya, kalau sekarang diganti menjadi Shay. Untuk speaking ya bilangnya Shay. Tapi kalau untuk baca puisi Shui ya. Kalau misalnya kalian ketiknya di keyboardnya munculnya pininnya Shay atau Shay itu sama ya. Artinya Shay siapa. Oke. Jadi Shay ini diingat ya huruf depannya adalah huruf kayak Z ada titiknya. Karena nanti ada hurufnya yang mirip-mirip seperti Shay gitu ya. Jadi bisa beda. Ya, harus diingat depannya. Depan si radikalnya kita bilangnya ya. Kalau kayak seperti Z terbalik. Kayak Z ada titiknya, nanti ada lagi misalkan ada dua titik di depannya itu juga bisa. Karena banyak orang yang sering kebalik ini Shay atau apa ya? Cara bedanya lihat huruf depannya ini ya. Nah, ini ya, ni shi Shay, siapa kamu? Kamu siapa? Ya, ini kalau misalnya nanya, bilang ke orang ni shi Shay, ni shi Shay, kamu siapa? Kamu siapa? Itu untuk kata yang she itu apa loh she? Shi itu adalah Kenapa tadi? Oh, adalah. kamu adalah siapa? Ini saya tadi kan saya nggak bisa, karena kan saya ngomongnya itu pada saat spoken ya. Jadi saya nggak, saya hilangin, saya persingkat bukan saya hilangin ya. Jadi kalau mau pakai bahasa bakunya, kamu adalah siapa? Itu bahasa yang baku ya. Bisa gak kalau langsung disay, Ini disay? Shay, nggak bisa. Kenapa? Karena dia Kamu kurang huruf objek apa predikat. pendidikan ah. Nah, nanti itu di bagian bawah nanti saya jelasin ya. Jadi dia nggak bisa hilang. Karena dia ada susunan SPO, subjek, predikat, objek. Jadi dia nggak bisa hilang sh-nya. Karena sh itu adalah, walaupun dia artinya adalah, tapi dia itu kata kerja. Bentuk sh itu kata kerja. Jadi dia nggak boleh hilang. Gitu ya. Nishay, nishay. Itu, kalau nishay itu bahasanya bahasa nggak baku banget ya. Spoken banget gitu nanti ya. Nishay itu lebih bagus sih daripada nishay.
Oke. Kalau mau banget pakai niche, itu dia harus tambah kata huruf apa ya? Kayak misalkan niche ya, begitu. Pakai ada huruf belakangnya lagi niche ya. Kalau Michelle lah, nama kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Bisa Ya, nggak? niche ya. Bisa nggak Bukan la. harusnya? Dia nggak boleh pakai kata la. Ya lebih bagus Oh, niche. oh, ya. Atau Oh, niche ya. A Michelle. juga bisa. Niche ya. Itu sudah spoken ya Oh, banget ya itu ya bahasa 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 apa untuk speaking banget itu. Niche ya. Michelle. Ya, ya. Ya atau A juga boleh. Yang ada ko, ada huruf kotaknya ko-nya. Ini boleh, kayak gini boleh. Kalau niche itu saya saranin jangan. Bagusnya sih niche ya itu boleh kayak gitu dalam spoken ya konteksnya. Kalau niche itu saya jarang sih dengarnya. Mungkin ada tapi saya bilangnya jarang sih. Saya juga jarang sih dengarnya niche. Niche ya biasanya tambah A-nya kayak gitu. Atau niche itu lebih bagusnya. Niche. Oke. Nah, ni ya, ni. Bisa diganti tidak hanya ni 是谁 bisa jadi 他是谁他谁他谁呀 Dia siapa ya? dia siapa ya itu boleh kayak gitu ya jadi subjeknya bisa diganti aja tinggal diganti-ganti ya ni ta nggak mungkin hanya sendiri ya 我是谁 bisa banget ya 我是谁 Lupa masa nanya diri ingatan. sendiri ya kecuali kita ngomongnya sama anak kecil ya kayak gitu boleh ya 我是谁 boleh tapi kalau sesama teman nggak mungkin hanya 我是谁 itu lupa ingatan itu ya Ni lebih mudah ya karena ni. Ingat ya kalau yang ada hatinya di bawah itu berarti nin ya Anda. Ya, ini ada tiga. Satu, dua. Ini habis itu tanda nin ada bawahnya. Siapa? Next. Ini lanjutnya adalah ciao. Ciao itu artinya to be called us. Ciao ini有两个意思. Ciao ini ada dua arti. The first itu tadi yang kita bahas di atas itu adalah bernama. Oke. Ciao itu bernama. Ciao juga artinya ya 可以说 dipanggil. Oke, dipanggil atau ya dipanggil. Benar, dipanggil. Contoh, kalau yang untuk bernama itu seperti ini. Ini kalau belum ada bahas yang mingzinya ya. Jadi, 他叫什么?他的名字叫什么?他的名字叫什么? Ini artinya adalah untuk tidak ada arti, tapi kalau dalam bahasa Mandarin Mandarin itu dia sebagai partikel dalam arti kepunyaan. Jadi nama dia, nama dia. Cara translate-nya ini ya, cara translate-nya itu adalah dari belakang. Kalau misalnya ketemu te ini, mentranslate-nya dari belakang sini. Jadi bukan dari depan. Dia nama bernama apa? Bukan, tapi nama. Dia apa? Nah, ini Xiao ini sudah bergabung ke sini ya sebenarnya. Kalau di translate itu sudah digabung dengan Mingzi. Kalau lebih kasarnya lagi, eh dia, nama dia
dipanggil apa? Nah, itu ya kalau yang kasar banget ya translatannya. Nama dia dipanggil apa? Tapi kalau yang lebih halusnya nama dia siapa? Jadi apa ini sama ini tergantung konteks kalimatnya. Kalau di sini untuk nama berarti kita ganti menjadi siapa. Tapi kalau untuk tadi yang di atas ni shi shui itu ya tetap pakai siapa. Kalau misalkan ni chi shenme, ni chi shenme, kamu makan apa? Jadi nggak mungkin kamu makan siapa, oke? Jadi shenme ini fungsinya bisa apa, bisa siapa. Kalau siapa dia dalam arti nama, kalau apa pada saat menunjukkan apa yang dia lakukan, apa yang dia makan. 他叫什么名字? Siapa nama dia? So, dia namanya dipanggil apa? Nah, cara jawabnya, what? Oh, ini kucing ya. Oh, oh. Misalkan, 他叫 Dewi. 他叫 Dewi. Atau kalau lebih panjangnya adalah 他的名字叫 Dewi. Kalau lebih panjangnya 他的名字叫 Dewi. Ini kalau yang lengkapnya kayak gini. 他的名字叫 Dewi. Jadi kalau mau singkatnya, 他叫 Dewi. Di 名字nya dihilangin. 可以. 他叫 Dewi. 他的名字叫 Dewi. 就看你们喜欢长的还是短的. Jadi tidak tergantung dari kalian mau pakai yang panjang, yang lengkap, atau yang simpel ya. Gitu. Nah ini untuk yang bernama, oke. Jadi nama dia adalah Dewi, atau dia bernama Dewi. Lalu dia dipanggil Dewi. Oke. Atau yang bawahnya apa? Yang bawah apa ya? Word. 有人会读吗? Ada yang bisa baca nih yang bawahnya apa? Ini radikalnya yang ini yang di bawah yang ini dia radikal agak sedikit bengkok ya. Itu untuk hewan berarti namanya mau. Eh, mau. Bisa bacanya? 可以读吗? 我的猫叫，Mhm. 我的猫叫 Hmm. 我的猫叫 Coco ya. Oke, oke, 很好，谢谢 Wilson. Ini 我的猫叫 Coco. Jadi artinya mau is a cat. Jadi kucing. nama Kucingku. nama kucing saya Aha, Coco ya. Koko. Yes. Jadi atau ya kucingku bernama Coco juga bisa ya. Atau kucing kucing aku bernama Coco. Ya, bisa kayak gitu. Atau nama kucing saya bernama Coco itu koi. Jadi untuk Ciao itu opsional ya. Bebas mau bilangnya kucing saya bernama Coco atau kucing saya namanya Coco. Itu koi. Jadi panggil atau bernama. Itu koi. Nah, ini kalau Ciao itu artinya adalah ada ko sama seperti empat. Itu namanya Ciao itu bernama. Nah, satu lagi misalkan kalau misalnya kita bilang di tempat kantor atau di sekolah itu dia
kita sebutnya juga ciao. Misalkan, dari belakang ada yang panggil nama kita, kita juga bilangnya adalah ciao. Oh, misalkan Wilson 叫我的名字 Wilson，叫我的名字Wilson 叫我。Nah, jadi bukan artinya adalah Wilson bernama saya, bukan. Tapi artinya Wilson memanggil nama aku atau Wilson memanggil aku. Jadi beda artinya lagi ya. Jadi bukan arti yang bernama. Wilson bernama aku nggak mungkin. Jadi Wilson memanggil aku. Wilson panggil aku. Wilson panggil nama aku. Gitu. Jadi ciao itu lihat dulu kalian mau bilangnya dipanggil. Nah, berarti ada orang yang manggil kita atau name nama bernama gitu ya. 我叫 Padma, 我叫 Dewi, 我叫 Selin, 我叫 Wilson. Itu bernama. Tapi kalau misalnya Wilson 叫 Selin, Wilson Padma 叫 Dewi, itu panggil ya. Eh, 叫有什么问题吗？Saya bertanyakan. 没有老师，没有呀。Jadi misalkan sekarang sudah tahu yang叫berarti Wilson 你可以 belum belajar ya. 你可以叫你的朋友吗？Nah, Wilson 你可以叫你的朋友吗？ Wilson 你可以 Wilson kamu bisa 可以 itu bisa atau boleh 叫你的朋友吗？ Nah, Wilson apakah kamu boleh panggil teman kamu 让他们 你的朋友 ya teman kamu Wilson 你的朋友叫什么？什么老师？你的朋友叫什么名字？我的朋友，啊，叫我的，哎，benar 我的朋友名字叫 Fatma。hmm. Saya perbaikin ya sedikit saya perbaiki嗯嗯，berarti bukan what apa tadi kamu bilangnya tadi 我的名字，哎，我的朋友，我的朋友 kamu ganti teknya kamu pindai ke belakang jadi 我朋友我朋友的名字的名字啊叫好老师，di siapa ya siapa namanya ya kayak 我朋友 jadi teknya jangan letakin di 我的朋友 nanti tek 嗯 lagi 名字 nah itu jangan ya jadi teknya jangan di double tadi teman pasti punya kita dong namanya kan tek tadi kan artinya kepunyaan jadi hilangi aja 我朋友 oke karena kan ya pasti teman itu punya kita bukan punya orang lain kayak gitu 对，nah, jadi teknya letaknya di ini jadi bukan 我朋友名字我朋友名字叫itu juga salah 我朋友名字叫 itu juga salah yang seharusnya adalah 我朋友的名字叫ini yang benarnya ya atau mau lebih singkat lagi tajam wah kalau mau pakai singkatnya adalah tace atau cowok terserah karena kan tetap ta tajam itu singkatnya kalau mau panjangnya ya tadi 我朋友叫的名字叫 yang singkatnya yang ini tajam baik oke paham 好 ya 老师，oke ini sebagai tambahan aja
好，那其他人也还有什么问题吗？Yang lain ada yang mau ditanyakan? 没有老师。没有呀，paham ya, Simon. Next, siap. 好，什么？Nah, ini yang tadi ya, 什么itu artinya apa? 什么 apa? Oke, 什么? Misalkan kayak tadi, kalau misalkan siapa bilangnya, mungkin temannya ada yang bilang berbicara 在说话的时候 mungkin dia di di Afrika dan kita di Jakarta. Kemudian dia teriak kepada kita, Fatma, ni要吃什么? Nah, tiba-tiba Fatma bilang, 什么? Ya, 什么? Ya, apa? Apa? Karena nggak kedengaran, karena dia di Afrika. Mm. Dia bisa seperti itu ya, 什么? Apa? Jadi bisa seperti itu. Kemudian juga bisa artinya 什么 itu adalah kayak gini. Yang dicontohnya adalah 这是什么?这是什么?这是什么?这是什么 itu artinya what is 这是什么? Ini adalah apa? Yes, that's right. Ya, 这 itu artinya ini, 是 adalah apa? Ini adalah apa? Kalau translate kasarnya ini apa? Atau apa ini? Kalau dalam bahasa Indonesia gak universal banyak ya mau diartikan bisa. Ini adalah apa? Ini apa ini? Bisa seperti itu. Tapi kalau dalam Mandarin kasarnya ini adalah apa? 这是什么? Oke, ya. 这是什么? Ini bawahnya saya nggak bahas ya karena ini beda konteks lagi ya. Ini beda konteks ya ini ya. Ini memang katanya 生词nya adalah 什么 juga, tapi dia belakangnya harus ada. Kalau dia kalau belakangnya nggak ada, dia beda arti sudah. Ini artinya 他什么时候来? 什么时候 itu dia satu paket ya. 什么时候 itu dia kapan, when. Jadi dia kapan datang. Jadi bukan artinya 什么 ya. Jadi, jadi saya nggak bahas yang belakang ya. Tadi 什么 juga sudah dibahas di 你叫什么?你的朋友叫什么?你的朋友叫什么名字? Nah, 什么 itu dia posisinya bisa di belakang sekali seperti ini. 这是什么? Dia juga bisa diletakin di tengah. Ya, kayak tadi kan. 你的朋友叫什么名字? Jadi diletakin di depan noun. Oke. 你的朋友叫什么名字? Jadi ada dua penempatan. Bisa di belakang, bisa di tengah. Oke. 你正在什么？你正在 eh itu嗯，kurang kata kerja. 你正在呃，做什么? 做 做 itu melakukan. Apa yang kamu lakuin? Kalau 做 你正在什么 itu nggak ada. Dia kurang kata 嗯 kerja. 你正在做什么? Itu 做 ya seperti itu benar. 嗯，Atau 你吃什么? 你吃什么?你吃什么？你吃什么? Nah, so 比如说，爸妈你今天吃什么?
今天晚上你吃什么？ Hari ini lagi啊，apa atau gimana? 今天晚上你吃什么？今天晚上 itu adalah malam ini. Wansang. Malam Wansang itu ini. malam ini. Oh, Ni eh, kamu malam ini 吃 makan, 吃 makan. 吃 Kamu, 什么 apa? apa? Kamu malam Hmm. ini makan apa? Yes. 我吃米饭。Hmm. 米饭呀。你呢？我吃食菜，我吃食菜. Apa itu 食菜? 食 itu 10, 菜 itu sayur. Sayurnya ada 10. Artinya kalau dalam bahasa bahasa Hokkien tahu ya, bahasa Hokkien atau bahasa logat daerah, Sayur, Shicai sayuran. itu capcay. Oh, capcay. Cap itu 10, cai itu sayur. Capcay. Ini dalam capcay itu, nah, pinjaman bahasa ya. Capcay itu shicai. Cap 10. Oke. Nah, jadi shenme itu ya. Karena nanti kita ketemu upwardnya lagi nanti kayak ma. Nah, tadi kan ada mungkin pernah kemarin-kemarin ada di teks saya pernah lihat ma. 嗯，你吃饭了吗？Nah, apa bedanya ma sama shenme? Kalau kalau shenme tadi kan bisa di belakang sekali sama Hmm, di tengah, di ya nggak? depan, di tengah. Nah, kalau ma itu dia hanya di belakang. Oh, jadi ujung belakang. Hmm. Jadi nggak bisa letaknya di tengah. Bedanya itu aja. Kamu udah makan? Tanda tanya, kan gitu. Ya, 你吃饭了吗? Nah, kalau ma itu kan jawabannya kan paling ya iya, belum, Hmm, iya ya atau atau tidak? tidak kayak gitu ya. Kalau shenme kan ya dia harus kasih jawabannya dong. Kamu makan apa Hmm, kayak gitu. hmm, Dia harus sebutin makan apa aja kayak gitu. Kalau ma kan dia hanya jawabannya iya atau tidak. 你吃了吗? Jawabannya iya atau tidak. Yang gitu aja. Nah, itu bedanya what-nya ya. Sama-sama what tapi bedanya kayak gitu. hmm. Oke, Oke. lanjut. Mewen ya ini ya, nggak masalah ya. Ini me-nya tidak ada nada ya, ingat ya. Shenme. Jadi lebih cepat bacanya me. 名字. Nah, ini 名字 ya. 名字 ya. 名字. Kalau misalkan itu 名字 itu ada nama, 字nya tidak ada nada. 名字. Oke. Tidak ada nama, tidak ada nada. Kalau misalkan dia hanya sendirian, 字nya sendirian itu dia nada 4. 字. 字 itu artinya huruf, huruf ya. Kalau dia nada 4. 字 hurufnya yang ini ya. 字 itu yang huruf. Ada 4. Tapi kalau sudah gabung ke depan, 名字 itu yang tidak ada nada 字nya. Itu yang name. Ya, tadi 你叫什么名字? 他叫 oh ini apa? Nah, 他叫什么名字? Ada yang bisa baca namanya siapa? 他叫什么名字? 这个人叫什么名字? Eh, 他叫什么名字? 他叫什么名字? Kita baca nih ya, namanya ada di sini. Nah, ini 贝拉, 贝拉, 贝拉 itu apa?
Bella. Oke, kalau misalnya ada teman namanya Bella, ya ini nama bahasa Mandarinnya Bella. 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 Oke. 名字. Nah, ini kalau ada 名字 itu nama, 你们也可以说你的猫叫什么名字？你的猫、你的狗、你的猫、你的狗叫什么名字？kucing atau anjingnya namanya siapa? Apa nama anjing atau kucingnya? Atau 朋友，你的朋友叫什么名字？这个也可以说，bisa juga seperti itu. 你的朋友叫什么名字？Atau ya sebutin atau misalnya orang tuanya juga bisa papa mama 叫什么名字 juga bisa. Titi meme ke cece 叫什么名字 juga bisa. Jadi depannya sebutin siapa dulu, pengen tahu nama siapa gitu. Atau 你的老师叫什么名字？你们的老师叫什么名字？啊，不知道。老师名字 Henry。哎，bukan 老师名字 Hendrik ya. 我 Kurang apa? 老师名字 kurang Hendrik kurang apa yo? apa ya? Kurang tak. Yes, jadi jangan lupa te-nya ya. 我的名字 Henry gitu. 老师的名字叫 Hendrik. 老师的名字是的 Yes. 名字 Henry。老师的名字. 的名字 Jadi jangan 老 hilangi te-nya ya, karena kan ya 名字 itu dia berbeda dengan tadi ya. 嗯 Kalau yang panggil tadi ya boleh hilangi te-nya ya. Kalau yang ini jangan. Kenapa harus hilangi? Kenapa harus dipakai te itu? Te itu kalau tidak dipakai pada saat dia adalah anggota keluarga. Ya. Nah, teman itu bukan anggota keluarga loh, Laus. Iya, memang. Tapi kan dia kita ibaratkan sebagai anggota teman apa keluarga kita. Jadi makanya tidak dipakai. 我的朋友，我朋友，我朋友 ya, 我爸爸、我妈妈、我哥哥、我姐姐, gitu. Anggota keluarga. 朋友 kita 嗯 anggap aja sebagai anggota keluarga. Tapi kebanyakan di artikel, di cerita-cerita ada yang pakai. Itu berarti dia penekanan, oke. 我的爸爸 itu berarti dia penekanan. Ingat ya, penekanan. Kalau 老师 jangan dihilangi teknya ya, karena 老师 itu bukan punya kita sendiri, punya orang banyak ya. Jadi 我的老师. 我的老师 我的老师的名字. Nah, itu baru boleh kayak tadi si Wilson tadi yang punya tadi. 我的老师的名字叫 Hendrik. Detaknya boleh double kan kali ini. Kalau Pangyo itu dihilangin aja sebaiknya. Jadi 老师的名字叫 Hendrik. 我的老师的名字叫 Hendrik. Seperti itu. 中文名字 juga bisa ya pakai nama Mandarin. 中文名字. 中文名字 nama Chinese-nya. 中文名字. Kemudian kalau misalnya nama misalnya kayak Bella, Padma, Wilson dan lain sebagainya, itu kita bilangnya bukan ini Ming. Kalau Indonesia tuh ini ya. Jadi bukan bilangnya ini Ming ya, karena kan orang luar negeri kan nggak tahu ya kan. Ini bukan ini Ming tapi Ingwen Ming ya. Kalau untuk secara kalau misalnya di daerah Indonesia ya Wak, boleh kita pakai kita sebutnya ini Ming buat ini Ming
Nama Indonesia saya. Ini 名字 nama Indo ya. Ini 名字 itu nama Indo. Tapi kalau di luar negeri kita bilangnya 英文名字 ya. 英文.英文名字 nama Inggris. Nama Englishnya. Kalau untuk di luar negeri ya dia pakainya 英文名字 ya, bukan ini 名字 ya. 英文 tuh Inggris. Nama bahasa Inggrisnya. Nama Inggrisnya ya, sorry. 英文 tuh Inggris, bahasa Inggris. Ini tuh Indonesia. 中文. Nama Mandarin itu. Yes, nama Mandarin. Bukan, ya, nama Mandarin. 中文. Wah, 中文名字. Ah, nama Mandarin. Nama Inggris, nama Inggris, nama Indo, nama bahasa Mandarin. Ya, lengkap ya, tiga ya. Nah, ini minzinya. Nah, kalau mingzi, kalau dalam ini saya pernah jelasin bahwa kalau dalam nama dalam Chinese itu nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh artinya yang negatif-negatif ataupun artinya yang menyerupai arti negatif. Ya harus semuanya yang baik-baik, yang bagus-bagus, biasanya kayak gitu. Kemudian dia juga kalau misalkan bahas zaman dulu, saya kence sama ya. Jadi dia harus berdasarkan tanggal lahir, bulan lahir, tanggal apa ya, waktunya, kemudian hari itu eh, tanggal berapa atau feng shui-nya apa kayak gitu. Jadi biasanya ada kalau zaman dulu kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan ya aturan zaman dulu ya. Ini nggak boleh sembarangan bikin. Orang Tionghoa kayak gitu biasanya buat nama Mandarinnya. Itu buat nama-nama yang kayak gitu biasanya orangnya yang pernah belajar ya. Karena itu ya kayak gitu nggak mudah ya belajarnya ya. Oke, nah, 名字 ini ditanyakan, 有什么问题吗？你的名字真好。没有老师。没有呀。Oke, paham ya. Next. 好，接下来我们就看一下yang terakhir itu adalah 我 ah ini 我 gampang ya. Gampang banget ya 我 ya. Saya, 我 me. Nah, kalau wo itu kan saya tuh ya bahasa ya sering kita pakai ya. Kalau dalam bahas di daerah-daerah sana di Tiongkok, dia terkadang bukan pakai kata wo ya. Banyak bahasa daerah itu bisa an ya, bisa juga ya. Anjao sama minzi an ya. Jadi kebanyakan kita kan pakai bahasa bakunya adalah wo. Yang lainnya itu bahasa bahasa daerah. 我是学生
我是学生，我是老师，我是爸妈，我是爸妈的朋友，我是爸妈的朋友. Nah, di sini 我是爸妈的朋友. Kenapa pakai kata te? Karena dia mau menegaskan bahwa saya teman Padma. Jadi nggak hilang ya te-nya. Kalau mau penegasan harus pakai kata te. Kalau yang tadi, yang Wilson tadi, dia bukan penegasan, tapi dia mau sebutin temannya siapa. Makanya hilang te-nya. Hanya satu, seperti itu. Ini wo ya, wah, saya juga nggak bahas panjang lebar ya, karena wo ya saya, kita mau bilang apa lagi saya. Paling perluasannya ya woman ya. Woman bisa dua arti, bisa kami atau kita. Tergantung konteksnya, siapa subjeknya, pembicara utamanya, apakah ikut atau tidak. Kalau misalkan ikut ya woman artinya kita, kalau tidak ikut ya kami. Selesai. Itu sih i teknik. Jadi itu adalah materi teks pertama di bab 2. Ya, jadi ada 请问你叫什么名字? Kalau misalnya diurutin jadi 请问你叫什么名字? Let me see. Excuse me. What's your name? Nama kamu Ah, siapa? yes. Jadi Oh, permisi atau numpang tanya, siapa nama 什么？kamu? Dan nama kamu 你叫 siapa? 什么？Cara jawabnya ya 我叫 aja langsung ya 我叫. 我操！Langsung aja 我叫 Fatma, 我叫 Wilson, 我叫 Selin, 我叫 Dewi. Jadi nggak usah panjang-panjang. 我的名字叫 itu panjang banget. Boleh, tapi tergantung dari kalian ya. Nimanya show sama. Tergantung kali kalian mau panjang atau sing yang pendek. Kalau saya sih mau yang singkat ya. 我叫嗯，gitu. 好，那这是我们的内容. Jadi materi hari ini. 大家有什么想问的问题吗? Dari teks pertama, ada yang mau ditanyakan? Nah ini ya, tadi tadi ya. 请问你叫什么名字？Hmm. 我叫 Wilson，Yes. 我叫 Wilson. 请问你叫什么名字？Permisi, nama kamu siapa? Ya, oke. Nah dari sini, ini yang tadi ya, ini sebenarnya di teks nanti. Teksnya nanti saya baru bahas. Teksnya nggak perlu panjang ya. Nah, materi hari ini di teks pertama saja saya bahasnya. Pertama, tapi dia banyak yang mau dipelajari. Oke, nah dari Tacia, Yos, teks satu, nggak ada pertanyaan? 没有老师。没有呀，暂时是没有，belum ada ya. 好, nah, kalau ada 有什么问题, kalau ada pertanyaan, yang ragu atau apa, silakan ditanyakan di chat grup ataupun nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, 好的，老师。好的，老师。oke. Nah, 我们可能是也时间也差不多，因为 karena waktu sudah begitu lewat. Jadi 我们的课就先学到这里，我们下个星期二再见吧. Nanti kita ketemu di hari Selasa depan, tanggal 1. Sampai ketemu di minggu depan. 谢谢大家，晚安，早点休息，晚安，老师。谢谢老师。谢谢，嗯，谢拜谢。拜。